Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bu Nurliana Vidyarti, Bu Aris Muryani, dan saya Dini Kurniawan akan menjelaskan tugas manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan dan pengembangan pegawai. Apa itu pelatihan pegawai? Pelatihan pegawai adalah metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pegawai. Sedangkan pengembangan pegawai adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar guna mendorong pegawai memiliki kecakapan dan kemampuan yang lebih sehingga dapat memenuhi tuntutan pekerja di masa yang akan datang. Dalam pengembangan kompetensi pegawai, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 1. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. 2. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. 3. Dalam pengembangan kompetensi, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Peraturan pelatihan dan pengembangan pegawai tentang ASN tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang pelatihan dan pengembangan pegawai. Pasal 21 ayat 8A, pengembangan talenta dan karir, dan atau B, pengembangan kompetensi. Pasal 31E dan pasal 49. Dan ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018. Pasal 27, bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B terdiri atas A. Pelatihan klasikal dan B. Pelatihan non-klasikal. Pasal 28 yang berbunyi 1. Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 yang menekankan pertemuan tatap muka dalam kelas dalam pelatihan dan pengembangan pegawai seperti gambar contoh di bawah ini. Ada diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Pasal 29 ayat 1, bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf B dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas. Ayat 2, bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit melalui jalur A. Coaching, B. Mentoring, E-learning, D. Pelatihan jarak jauh, D. Sering secondment, pembelajaran alam terbuka atau outbound, atau bonding benchmarking, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta badan usaha milik negara atau BUMD, belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di tempat kerja, magang, praktik kerja, dan jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal lainnya. Berikut contoh dari pelatihan non-klasikal yaitu berupa outbound. Selanjutnya ada dalam pasal 30 yang berbunyi bentuk dan jalur pengembangan kompetensi beserta konversinya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lembaga ini. Ada pasal 31 dan pasal 32. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas tentang pelatihan dan pengembangan pegawai aparatur sipil negara yang bertujuan untuk peningkatan kualitas ASN dan sumber daya manusia. Dikarenakan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini perlu disadari karena manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang benar-benar mampu dan memiliki etos kerja produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan pengembangan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.